Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kitab suci pada hari ini, Pesta Santo Yakobus Rasul, Pekan Biasa yang ke-16. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Menarik bahwa bacaan Injil yang dibacakan adalah bagian yang justru persis menunjukkan kelemahan Santo Yakobus sendiri. Ibu Yakobus dan saudaranya Yohanes meminta kedua anaknya diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan kiri Yesus bila kerajaannya sudah datang. Tidak persis dikatakan apakah Yakobus dan saudaranya Yohanes juga terlibat dalam hal itu, tetapi ketika mereka menjawab, "Kami dapat," atas tantangan untuk minum cawan yang akan diminum Yesus, ini menjadi pertanda bahwa dua bersaudara itu memang sedikit banyak terlibat juga dengan permohonan ibu mereka. Barangkali inilah juga yang menyebabkan ke-10 rasul lain menjadi marah kepada mereka berdua. Sepertinya Yakobus memang orang yang suka berbicara gamblang tanpa sungkan. Yakobus jugalah yang meminta Yesus untuk menurunkan api atas desa-desa yang tidak mau menerima Tuhan. Meskipun demikian, pada akhirnya Yakobus sampai juga pada sebuah kerendahan hati. Benar bahwa dia memang pada akhirnya menjadi yang pertama di antara para rasul, yang pertama. Tetapi dengan cara yang lain, yakni menjadi rasul pertama yang wafat bagi Yesus. Kisah Para Rasul 12 menuliskan bahwa Raja Herodes Agripa menyuruh orang membunuh Yakobus dengan pedang. Yakobuslah yang menjadi martir pertama. Dia menjadi pertama karena dengan rela menjadi pelayan Yesus. Dialah martir pertama di antara para rasul. Dia menjadi pelayan Yesus sampai setandas-tandasnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri sebenarnya tidak persis memarahi dua anak Zebedeus itu, tetapi justru menggunakan kekurangmatangan itu sebagai sarana untuk mendidik mereka. Yesus mengarahkan agar permohonan itu masuk ke level yang lebih tinggi.
Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptis yang harus kuterima?" Cawan dan baptisan yang dimaksud adalah penderitaan, kematian yang harus Yesus hadapi, dan itu sedang menunggu dia di Yerusalem, kota tujuan mereka saat itu. Kedua murid itu berkata dengan semangat, sama seperti anak-anak yang menjanjikan apa saja pun biar permintaannya diberikan oleh mamanya. "Kami sanggup." Yesus tetap maklum dan menyemangati bahwa mereka memang harus meminum cawan yang diminumnya dan akan dibaptis juga dengan baptisan yang diterima olehnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada kecenderungan kita untuk melihat bahwa hasrat-hasrat dalam diri manusia itu sepertinya harus dibuang ke laut, ditiadakan. Itu mustahil. Hasrat-hasrat akan selalu ada di dalam diri, tidak akan pernah habis. Maka tidak mungkin menghilangkannya. Tidak manusiawi juga kalau kita ingin menghilangkan keinginan di dalam diri, menghilangkan hasrat-hasrat di dalam diri. Maka saudara-saudari, bukan hasrat-hasrat yang harus dihilangkan, tetapi daya rusak yang ditimbulkan oleh hasrat-hasrat itu. Sebenarnya hasrat-hasrat itulah yang mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Adam yang terbuat dari tanah, tetapi serentak juga mengandung sisi ilahi di dalam diri. Permintaan anak-anak Zebedeus akan selalu ada di dalam diri kita, dengan segala macam variannya. Sebab itulah kita harus berjuang untuk mencari sesuatu yang lebih dalam dari permintaan itu, yang lebih dalam dari hasrat untuk duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri itu, hasrat untuk berkuasa. Kita sebenarnya bisa belajar dari Bartimeus, si pengemis buta itu. Dia tidak meminta uang sedekah, tetapi meminta sesuatu yang lebih dalam. "Rabuni, supaya aku dapat melihat," kata Bartimeus. Dia tidak fokus pada kebutuhan sesaat dan dangkal, tetapi pada sesuatu yang esensial dan mendalam. Maka problem kita bukanlah bahwa kita memiliki hasrat-hasrat itu, tetapi bahwa kita menghasrati sesuatu yang dangkal, superficial, yang tidak sesuai dengan kodrat asali kita saat diciptakan, dan kita berhenti di situ. Maka saudara-saudari, daripada asik mau menghilangkan hasrat-hasrat, lebih baiklah kita belajar untuk menghasrati sesuatu yang lebih dalam. Saya berpikir tentang kemarahan ke-10 rasul lainnya itu. Apakah mereka marah karena sungguh mengerti dan menghayati perkataan Yesus, "Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Apakah mereka marah karena sungguh-sungguh mengerti apa yang dikatakan Yesus itu, atau sungguh-sungguh menghidupi apa yang dikatakan Yesus itu? Saudara-saudariku yang terkasih, saya cenderung yakin bahwa kemarahan mereka itu lebih pada nuansa jengkel, karena sepertinya Yakobus dan Yohanes ingin mendahului mereka. Barangkali itulah juga sebabnya Yesus sendiri mengintervensi kemarahan mereka itu dan memberi pengajaran tentang jalan hidup yang harus ditempuh para rasul agar bisa menjadi yang pertama. Dalam kisah Injil hari ini, dalam kisah hidup Yakobus dan dalam kemarahan para rasul itu, saya menemukan juga kisah hidup dan perjalanan iman saya sendiri. Saya tidak jauh beda dari Yakobus dan Yohanes, juga rasul lainnya. Barangkali Anda juga demikian. Malahan mungkin saya dan Anda sering lebih tidak mengerti tentang jalan Yesus. Ini membuat saya berkata, "Please be patient with me, God. I am not finished yet." Tolonglah Tuhan, bersabarlah denganku. Aku belum selesai, masih berproses.
and I am constantly being created by God. Tuhan masih terus menciptakanku melalui orang-orang dan peristiwa-peristiwa di sekitarku. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sabar menunggu kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.